Ya, pimpin A berdoanya. Ya, mau berdoa dulu sebelum kita melakukan belajar. Caranya bagaimana kalau kita lagi berdoa? Ya, siap. Ya, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
kepada malaikat Allah. Iman yang kedua. Sebelumnya, ibu mau tanya dulu, siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, sama dengan kita. Ya, cuma bedanya kalau yang namanya malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya atau nur. Ya, beda dengan makhluk yang lain ciptaan Allah. Manusia, hewan, tanah, beda ya. Kenapa malaikat dikatakan makhluk paling sempurna di mata Allah? Pertama, karena malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kedua, malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah membangkang. Tahu membangkang? Melawan. Ya, melawan kepada perintah Allah. Perbandingannya jauh sekali dibandingkan dengan ciptaan makhluk yang lain seperti setan. Tahu setan? Setan diciptakan dari apa? Api. Beda kan? Kalau api itu kan selalu membara, ya, nafsunya besar. Ya, setan itu selalu berbuat dosa, tidak pernah melakukan perintah Allah. Sekarang ya, betul sekali jawaban kalian. Ya, di sini halaman 176 lihat. Lihat, ada lagu 10 malaikat. Ya, lagu balon pada 5 tahu enggak? Tahu enggak lagu balon Bu? Lagu ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Rofi mencatat amal baik, Atir mencatat amal buruk, Mungkar Nakir bertanya di alam kubur. Ya, Khalid penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Itulah nama dan tugasnya. Ya, jadi ada berapa malaikat yang kita ketahui? 10. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israfil, 5 malaikat Mikail, 6 malaikat 7, 8, 9, 10. Pinter. Tepuk tangan semuanya. Coba amati gambar yang ada di halaman berikutnya. Di sini ada berapa gambar? Ada 2 gambar. Di sini ada misalkan Dodo sedang memberikan sesuatu kepada siapa? Orang. Fakir miskin. Kemudian si Dodi yang kedua sedang mau mencuri mangga. Nah, dari gambar tersebut, gambar kedua ini ada pencatatnya dari malaikat tersebut tugasnya. Malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal buruk dan amal baik. Ya, ini yang mencatatnya ada di samping Danar ada malaikat. Ya, di samping Gali ada. Di samping si Agat juga ada malaikat. Semuanya ada. Malaikat itu mendampingi kita setiap hari kegiatan kita. Ya, jadi kalau misalkan perbuatan baik kita dilihat oleh malaikat Raqib. Kalau perbuatan buruk dilihat oleh malaikat Atid. Ya, itu. Ya. Kemudian siapakah malaikat itu? Malaikat itu Allah, yang seperti tadi aku jelaskan. Ya, diciptakan dari nur ataupun cahaya. Nah, malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah. Ya,
Coba lihat sekarang, Ibu mau bagi dua kelompok. Kelompok ini dengan kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Ibu buat pertanyaan, ada yang bisa jawab nggak? Ya. Sekarang kelompok 1, Ibu mau tanya, malaikat apa yang tugasnya mencabut nyawa? Ada di dalam Israfil. Kelompok 2, malaikat yang menyampaikan wahyu. Jibril. Berarti malaikat yang berapa? Yang pertama. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Itu tugasnya apa? Pintar meniup sangkakala. Jadi Allah membagi beberapa malaikat itu yang 10 yang kita ketahui beserta tugas-tugasnya masing-masing. Ya, coba sekarang bayangin malaikat Jibril kan tugasnya mencabut nyawa. Nah, itu tugasnya di mana-mana. Barangkali ada yang meninggal, misalkan hari ini ada yang meninggalnya 5 orang. Bagaimana caranya malaikat Jibril mencabut nyawanya satu-satu? Ya, apalagi yang tinggalnya itu berbeda-beda. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang, bahkan ada juga yang di Mekah, bukan Ka'bah, Mekah. Nah, itu bagaimana itu membaginya? Hanya Allah yang tahu. Tugasnya malaikat Jibril mencabutnya satu-satu nyawa. Ya, mencabut nyawa manusia. Nah, apa perbedaannya malaikat dengan manusia? Ada yang tahu? Perbedaan malaikat dan manusia. Kan sama-sama ciptaan siapa? Allah. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau misalkan malaikat cahaya. Apa perbedaannya? Yaitu kalau manusia dari tanah diciptakannya, kalau malaikat dari cahaya. Oh ya. Jadi makhluk yang paling sempurna di mata Allah itu adalah malaikat. Kalau manusia juga sempurna. Iya, sama ya. Terus kalau manusia itu bedanya, manusia itu bisa membuat kesalahan, bisa juga lupa, bisa juga berbuat dosa. Tapi yang namanya manusia itu tidak semua manusia melakukan kesalahan terus selalu melanggar perintah Allah. Ada juga yang taat kepada Allah, yang selalu beriman kepada Allah, itu manusia. Tapi yang namanya malaikat dari 1 sampai 10 semuanya itu sangat patuh dan patuh melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada di surat apa tentang malaikat? Surat Al-Baqarah. Ya, ada yang sudah bisa ngaji di sini? Sudah bisa ke Al-Quran ngajinya? Sudah? Masih di Iqra? Berarti juz amma itu sedikit lagi mau ke Al-Quran, udah hafal. Ya, karena malaikat di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat 285. Coba kita buka lagi halamannya 179, lihat di situ ada nama-nama malaikat. Yang ada gambar burung. Ya, udah dibuka? Udah dibuka belum? Nah, lihat. Yang pertama ada kotak yang warna pink berwarna apa itu malaikat? Yang warna yang kedua warna apa? Oranye. Malaikat? Tugasnya untuk apa? Memberikan rezeki. Malaikat Israfil yang warna biru tugasnya apa? Meniup sangkakala. Kemudian malaikat Raqib amal baik.
Yang mencatat amal buruk malaikat akhir. Malaikat akhir. Ya, malaikat munkar sama tugasnya. Munkar dan nakir itu tugasnya menanyai kita ketika kita menikah sudah di alam kubur. Pertanyaan ada yang tahu apa? Siapa imammu? Ya, salatnya kalau sudah ditanyain apa yang paling utama ditanyakan di alam kubur. Yang pertama kali bertanya di alam kubur itu apa? Sholat. Kalau sholatnya kalian masih belang beton, ya kalian masih kecil, harus lebih rajin lah. Coba siapa tadi yang sholat subuh? Oh cuma berapa orang? Dari jumlah 18 orang, cuma ada 3 orang yang sholat subuh. Katanya sudah melakukan 7 kebiasaan. Ya, 7 kebiasaan itu dilakukan setiap hari. Yang pertama itu apa? Bangun pagi sudah. Yang kedua beribadah, yaitu sholat sesudah subuh. Kalau siang sholat apa? Zuhur. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Coba yang paling susah kalian melakukan sholat itu sholat apa? Yang paling susah sekali melakukan sholat sholat subuh dan isya. Biasanya kan kalau subuh bagaimana susahnya? Ketika enak-enaknya tidur kalian dibangunin untuk sholat subuh. Kalau isya waktunya udah ngantuk berat disuruh sholat isya. Itu yang paling berat ujiannya, bukan berat melakukannya. Ujian atau godaannya itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ibu kadang-kadang sholat duhur juga susah karena capek pulang sekolah, terus buru-buru mau sekolah madrasah atau TPA. Ya sholat dulu yang namanya kewajiban harus kita laksanakan. Ya, itu adalah perintah Allah yang paling utama. Bekal kita ke akhirat itu adalah sholat. Dalam sehari ada berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau 5 itu waktunya 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Rakaatnya berapa? 17. Dari mana 17? Dari mana? Subuh 2 rakaat. Kemudian duhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Itu ya. Jadi jumlahnya 17 rakaat. Sekarang kita kembali lagi ke malaikat. Malaikat Jibril yang pertama lihat halaman 180. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Jibril bertugas memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian malaikat munkar dan nakir. Tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Ridwan yang paling enak itu malaikat Ridwan ya, menjaga pintu surga. Kalau surga kan apa tahu isinya surga apa? Banyak yang wanita-wanita cantik seperti bidadari. Ya, laki-laki pada ganteng seperti pangeran, makanan berlimpah banyak, hidupnya enak, memang bedok-bedok itu ceritanya surganya. Yang ada nanti kalau kita sudah kalau sudah masuk surga. Mau nggak masuk surga? Syaratnya apa kalau masuk surga? Paling utama kan kita punya tiang nih, ya punya tiang satu Agat, punya tiang nih. Kalau misalkan si Agat tadi pagi tidak sholat subuh, tiangnya doyong sedikit, ya. Kemudian lupa lagi sholat duhurnya karena kecapean, doyong lagi.
nggak sampai runtuh. Kalau yang sampai runtuh tiang itu berarti tidak melakukan sholat sama sekali. Subuhnya tidak, duhurnya tidak, asarnya tidak. Ya, jadi yang namanya sholat itu paling utama kita kerjakan. Ya, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Itu yang disebut tiangnya agama itu. Kalian punya tiang berdiri tegak, jangan sampai runtuh, jangan sampai miring. Ya, harus tegak terus. Yaitu syaratnya harus mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, coba sekarang ibu mau tahu ciri-ciri dari anak yang beriman itu yang bagaimana? Makhluk yang beriman kepada Allah. Coba kita buka halaman 87 ya. Ya, 87 lihat ada. Lihat di sini ada ciri-ciri anak yang beriman kepada Allah. Yang pertama, apa? Selalu bersifat jujur. Kalau jujur itu apa? Tidak pernah berbohong. Ya, selalu jujur. Walaupun salah harus berkata jujur. Tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu menolong sesama, baik itu teman, saudara, tetangga. Ya, kita harus wajib menolongnya. Kalau misalkan ada teman jatuh di sekolah, kita harus bagaimana? Masa ditertawakan? Ya, harus ditolong. Kemudian yang ketiga, berperilaku baik kepada siapapun. Ya, di sekolah kepada siapa? Teman. Siapa lagi? Bapak dan ibu. Ya. Kemudian yang keempat, selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Ya, selalu berbuat baik. Yang kelima, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Yaitu kemana? Yaitu yang tadi menjelaskan rajin sholat. Ya. Kemudian yang keenam, selalu ingat dan bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bersyukur atas rezeki yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita. Ya, misalkan si Dana dikasih sama mamanya jajan berapa? 5.000, alhamdulillah. Dikasih jajan 2.000, alhamdulillah. Tidak jajan malah apa ikhlas nggak? Ikhlas, bagus. Itu namanya anak. Ciri-ciri dari anak yang beriman. Dikasih jajan 2.000 bersyukur, alhamdulillah. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Harus punya rasa ikhlas. Ya, punya rasa ikhlas. Tidak boleh marah-marah dengan nafsu, itu tidak boleh. Itu tidak dimiliki oleh sifat yang namanya malaikat, tidak punya nafsu. Ya, selalu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang terakhir. Ya, yang terakhir, beberapa sifat malaikat. Ada di halaman 187. Sifat malaikat itu ada berapa? Ada 4. Satu, bersifat gaib. Tahu gaib? Tidak bisa kita lihat. Yang kedua, tidak mempunyai nafsu. Kalau manusia punya nafsu nggak? Punya. Sering marah. Ya, apalagi nanti kita mau menghadapi bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Ya, menahan apa? Menahan hawa nafsu. Jadi tidak boleh marah-marah. Ya, batal puasanya. Ya, yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah membangkang atau melawan perintah Allah. Begitu materi yang dapat disampaikan hari ini.
Ciri-ciri dari malaikat itu apa? Yang pertama apa? Kita tahu? Malaikat itu diciptakan dari apa? Yang kedua apa? Tidak mempunyai nafsu. Itu ciri-ciri dari malaikat. Ya, diciptakan dari makhluk gaib juga seperti setan dan jin. Makhluk gaib juga sama, cuma diciptakannya berbeda. Kalau setan dari api, kalau malaikat dari nur. Dajjal sama-sama dengan setan, lebih bahaya itu Dajjal ya. Kalau Dajjal itu lebih bahaya dari setan. Sama, diciptakannya dari apa kalau setan? Api. Dajjal juga sama. Pokoknya kalau yang namanya diciptakan dari nur itu hanya malaikat. Ya. Sama. Hantu juga sama diciptakan dari api seperti halnya setan. Ya. Kalian mau berteman dengan setan? Ya. Jangan sampai kalian berteman dengan setan. Ya. Ada manusia yang berteman dengan setan itu apa? Tidak pernah sholat, tidak pernah membantu orang lain, suka jahil ke teman. Ada yang suka jahil ke teman di sini? Ada nggak? Ada. Nah, coba ibu mau tanya nih. Ada pertanyaan. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Benar. Sifat malaikat yang benar itu apa? Iya, tidak mempunyai nafsu dan selalu mentaati perintah Allah. Malaikat berikut yang bertugas memberikan rezeki itu malaikat apa? Malaikat yang memberikan rezeki. Malaikat apa? Ada yang tahu apa namanya? Mikail, pintar. Malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga. Pintu surga. Malaikat itu makhluk Allah yang mempunyai akal, tapi tidak memiliki nafsu, selalu sayang kepada umatnya. Ya, itu materi yang dapat disampaikan. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Coba. Ayo. Ada. Mungkin sudah paham semua tentang malaikat. Jadi kesimpulannya yang akan diambil, pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, yang kita ketahui malaikat itu ada 10. Ciri-ciri dari malaikat itu yaitu yang pertama, makhluk gaib, tidak punya nafsu, kemudian tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ciri-ciri dari anak yang beriman, selalu taat, kemudian rajin sholat, suka berlaku baik, suka menolong kita. Itu ciri-ciri dari anak yang beriman. Itu ya dapat disampaikan materi hari ini. Ya, hanya tanya jawab saja yang dapat Ibu lakukan sekarang. Itu materinya tentang malaikat. Ya, kita ucapkan hamdalah dulu sebelum kita selesai belajar. Ya, kalau awal pembelajaran kita mengucapkan bismillah tadi. Kalau sesudahnya bagaimana? Alhamdulillah. Coba ucapkan sama-sama. Alhamdulillah. Hari ini selesai pembelajarannya, kita membahas tentang malaikat. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anakku, hari ini semangat belajarnya. Ya. Assalamualaikum.